Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Jadi fenomena ini menjadi fenomena yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa itu maknanya mahjur? Tidak mempedulikan, tidak menghiraukan, tidak menganggap penting Al-Quran. Ada banyak makna. Dan makna ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Azim. Jadi nama tafsirnya itu tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang ngarang adalah Ibnu Katsir. Karena biar gampang, orang-orang sering mengatakan tafsir Ibnu Katsir. Sebenarnya itu nama tafsirnya itu tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu nama aslinya. Nah, seringkali kita dalam menyebut itu pilih gampangnya saja. Makanya orang-orang ya kita sebutlah tafsir Ibnu Katsir untuk supaya gampang dan cepat diingat. Beliau mengatakan kata-kata mahjura yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan tadi itu, Al-Furqan ayat 30, maknanya adalah satu, tidak mempelajari. Ya, orang nggak ngaji, dibiarkan saja punya Quran di rumah banyak, ya kan lebih-lebih gitu kan, tapi dibiarkan saja gitu kan, nggak dikaji. Ini coba, nggak dipelajari. Terus apa maknanya, apa manfaatnya kalau Al-Quran itu tidak dipelajari? Itu maknanya satu. Ya, dipelajari itu atau mempelajari Al-Quran itu tujuannya adalah untuk memahami, ya, memahami untuk diamalkan. Lah kalau dipelajari saja tidak, apalagi sampai kepada pengamalan. Ini itu makna yang pertama. Yang kedua kata beliau, kata Ibnu Katsir, makna mahjura itu artinya tidak menghafalkannya. Waduh, sulit menghafalkan Al-Quran itu. Enggak, ya. Bapak Ibu, menghafal Al-Quran itu gampang. Siapa yang mengatakan gampang? Allah. Masa nggak percaya sama Allah? Gitu kan? Yang telah mengatakan bahwasanya Quran itu gampang. Dalam surat Al-Qamar, nanti bisa dicek ya. Allah mengatakan 4 kali dalam 4 ayat secara berturut-turut, tapi tidak gandeng ya. Ada beberapa ayat kemudian baru menyebutkan itu. 4 ayat, redaksinya sama. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah mengatakan yassarna. Yassarna itu artinya kami telah membuat Al-Quran itu mudah. Mudah diapakan? Ya mudah disemuakan, mudah dipelajari, termasuk di dalamnya adalah mudah dihafalkan. Bapak Ibu, sekarang itu banyak sekali metode menghafal Al-Quran, ya. Artinya menghafal Al-Quran itu mudah, gitu kan. Oke, nanti kita sambung lagi. Mungkin di belakang ada tema ini lagi. Yang ketiga adalah tidak mengimaninya. Iman itu artinya yakin. Tidak yakin kalau Al-Quran itu benar. Apa ada ya? Ya ada aja gitu kan. Sebagian umat ini, sebagian manusia ini yang tidak mengimani Al-Quran. Apakah orang Islam ada yang tidak mengimani Al-Quran? Kalau saya menjawab ada. Bahkan iman kepada sebagian yang lain tidak diimani. Contoh begini Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyebut nama ya, tapi ada orang itu yang mengatakan begini, saya percaya dengan Al-Quran kalau sesuai dengan akal saya, sesuai dengan logika saya. Kalau enggak. Nah, itu kan namanya percaya kepada sebagian, tidak percaya kepada sebagian.
Ada begitu itu Bapak Ibu sekalian. Ya, padahal secara logika saja kalau kita jawab dengan logika manusia itu kan terbatas. Pikiran kita itu loh, itu terbatas sekali. Apa mungkin pikiran kita atau akal kita yang terbatas itu untuk menghukumi Al-Quran? Yang mana Al-Quran itu minallah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena keterbatasan akal kita sehingga seolah-olah apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu tidak masuk akal. Nah itu bahaya di situ itu. Makanya dengan Al-Quran itu ya iman. Tidak perlu dibanding-bandingkan, nggak perlu dihukumi dengan akal kita yang terbatas itu. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya keterbatasan akal kita itu. Misalnya, Al-Quran mengatakan yusikumullahu dalam masalah waris, ya, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Pembagian waris itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang meninggalkan harta, kemudian gimana cara bagi? Anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Secara logika manusia yang pendek sementara pasti dia mengatakan ini zalim, ini nggak adil, gitu kan? Bagaimana 2 ini 1, nggak adil. Mungkin ibu-ibu mengatakan begitu, ya, nggak adil ini kan. Coba, saya pernah memikir-mikir tentang masalah ini Bapak Ibu sekalian. Iya ya. Misalnya ada orang meninggalkan 2 anak. 1 laki, 1 perempuan. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Terus setelah itu yang laki-laki ini menikah. Kalau anak laki-laki menikah, dia harus bertanggung jawab, ya, terhadap istrinya. Dia harus memberi mahar istrinya, dia harus menyiapkan rumah, dia harus memberi makan istrinya. Coba, warisan yang didapatkan dari orang tuanya tadi itu berkurang atau berkurang? Berkurang. Sejak dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya itu, uangnya sudah diambil untuk memberi mahar istrinya. Saya mikir begitu. Terus adiknya yang perempuan setelah itu nikah lagi, gitu kan? Ketika nikah, apakah uangnya berkurang? Tidak, malah tambah. Karena dia nikah, maka dapat mahar dari suaminya. Berarti tambah kan uangnya. Begitu berkeluarga, punya rumah dan seterusnya, apakah uangnya berkurang? Enggak juga. Karena rumahnya yang beliin atau yang nyiapin suaminya. Makan sehari-hari yang membelanjai ya adalah suaminya. Uangnya tetap penuh, tidak kurang sama sekali. Kalau begitu ya pas ya gitu kan. Al-Quran itu ya pas sekali gitu kan. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayain itu bukan kezaliman. Bukan agama Islam ini menzalimi perempuan, tidak sama sekali. Tapi justru malah mendudukkan yang sebenarnya. Coba kalau dia dibagi rata, yang kasihan kan yang laki-laki, ya, justru malah dizalimi yang laki-laki. Nah, ini logika dasar yang belum tentu benar juga apa yang saya pikirkan, tapi minimal bisa menjawab tadi itu. Orang yang mengatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain itu adalah nggak adil. Islam ini nggak adil buat perempuan dan seterusnya. Banyak hal-hal yang menjadi tuntunan Al-Quran, tetapi banyak orang yang mempersoalkan. Itu masalah keimanan, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang keempat, mentadaburinya. Banyak orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, ya tadabur. Ya, termasuk kenapa kita kaji sekarang ini, baca ayat ini, kita mentadaburi ayat ini. Apa sih artinya mahjuro itu? Nah, ternyata artinya mahjuro itu ketika kita tadaburi muncul makna-makna yang banyak sekali.
Dari mana tadabbur ini kita lakukan? Ya tentunya kita punya alim, ulama, punya mufassir, ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran. Dari situlah kita mencoba untuk membaca dan kemudian kita tadabburi. Apa yang kita lakukan ini sekarang ini, memaknai kata-kata mahjuro ini adalah tadabbur. Tadabbur itu apa Bapak Ibu sekalian? Merenungkan. Apa sih maknanya ini apa? Gitu kan. Kita renungkan. Dari proses perenungan itu membuahkan sebuah kesimpulan atau pelajaran. Nah itu. Yang berikutnya, tidak menjalankan perintahnya. Karena Quran itu isinya perintah-perintah juga. Ada perintah untuk sholat, perintah untuk ini, perintah untuk itu, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, berpaling menuju yang lain. Jadi mahjuro itu juga berpaling menuju yang lain. Ya, mahjuro. Dari kata hijr atau hajar. Hijrah, pindah. Tadinya perhatiannya terhadap Al-Quran, pindah yang lain. Maka masjid ini Bapak Ibu sekalian, para takmir, Quran harus kita jadikan sebagai dasar kita untuk membangun dan mengembangkan masjid ini. Jangan sampai kita lari dari Al-Quran. Ya, masjid masa lari dari Al-Quran itu kan. Berpaling kemana? Nah, sekarang ini banyak internet ya. Nggak tahu di masjid ini sudah dipasang wifi atau belum gitu kan. Kalau sudah ya nanti tinggal mengarahkan saja. Tidak dilarang ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan internet, kemudian gadget, kemudian beberapa teknologi ini untuk kebaikan. Ya, bukan yang saya maksud berpaling kemana ke internet itu ya ke login ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kan, ke gadget, ke hobi, lifestyle dan lain sebagainya. Nah, itu perpalingan kita seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sementara Al-Quran itu luar biasa, gitu loh. Yang ingin kita sampaikan di sini fenomena berpaling dari Al-Quran. Padahal, gitu kan, Al-Quran itu sesuatu yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Luar biasa, ya. Bagaimana tidak luar biasa, Bapak Ibu sekalian? Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kalamullah itu kan luar biasa. Coba kita review sedikit, kita bandingkan sedikit, tapi nggak ada bandingannya sebenarnya. Misalnya ada presiden, misalnya. Ucapan presiden, ya, kira-kira begitulah. Itu kan udah luar biasa. Coba kalau ada presiden kemudian, jangankan memuji, ya kan. Misalnya ada presiden kemudian datang ke sini kemudian menyebut nama salah satu di antara kita. Apa perasaan kita? Waduh, nama saya kok disebut-sebut sama presiden, gitu kan. Padahal cuma menyebut saja satu kali. Ketika presiden mengucapkan sesuatu, itu sesuatu banget, nilainya luar biasa. Ya, gubernur misalnya datang ke sini, kemudian ceramah atau pidato, luar biasa ini. Masjid kita didatengin sama gubernur, ceramah di sini, pidato di sini, hebat kan? Luar biasa. Itu baru omongannya gubernur, baru omongannya presiden. Ini bukan gubernur, bukan presiden, di atas segala-galanya omongannya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita kita hayati betul. Ya, Al-Qur'an itu kalamullah. Loh, Ustaz, kalamullah itu apa bedanya dengan makhluk Allah? Nah, ini pernah terjadi sebuah fitnah dalam sejarah Islam. Pernah ada sebuah mazhab atau keyakinan kalau Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan omongan Allah. Tetapi mereka menyebut apa? Kelompok ini menyebut Quran itu adalah khalqullah, makhluk Allah. Nah, di sini coba, apa bedanya antara makhluk dengan kalam? Apa betul kalamullah atau makhluk Allah Al-Quran itu?
Kalau kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita juga Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai tidak merasa kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seluruh kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai hanya orang-orang tertentu saja yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk di dalamnya. Kita masuk. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalam. Terus apa bahayanya ketika orang mengatakan Quran itu adalah makhluk Allah? Bahayanya begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu kan, makhluk itu punya sifat. Di antara sifat makhluk apa Bapak Ibu sekalian? Tidak sempurna. Ada nggak makhluk yang sempurna? Tidak ada. Manusia sendiri Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi bukan sempurna. Ahsan saja, lebih baik, paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tapi tidak sempurna amat gitu kan. Buktinya kan masih ada yang cacat-cacat kan. Manusia kan begitu. Ada banyak kekurangan-kekurangan itu dari sisi fisik saja. Apalagi dari sisi yang lain. Misalnya dari sisi tadi akal, pemikiran dan lain sebagainya. Ilmu dan lain-lain. Jadi salah satu sifat makhluk itu adalah dia ada kekurangan. Tidak sempurna. Lah, kalau Al-Quran itu makhluk, berarti dia juga nggak sempurna. Itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu sampai di situ. Kalau makhluk berarti nggak sempurna. Lah kalau nggak sempurna, ngapain harus dijadikan sebagai pedoman? Berarti nggak sempurna. Al-Quran tidak lengkap. Itu bahayanya Bapak Ibu sekalian. Lah karena nggak lengkap, nggak sempurna ya sudah, nggak usah ngambil Al-Quran. Nah itu termasuk makna dari mahjuro tadi itu. Nah ini, padahal Quran itu luar biasa. Kita baca ayat ini Yunus 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu. Di sini yang dipanggil adalah manusia. Karena Quran itu memang untuk manusia secara keseluruhan. Bukan hanya untuk kelompok tertentu. Hudan linnas. Nas. Manusia secara keseluruhan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya dalam Al-Quran banyak panggilan-panggilan yang umum kepada semua manusia. Misalnya dalam ayat ini Yunus. Ya ayuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu apa? Mau'izah. Wih, Al-Quran itu mau'izah. Pelajaran. Mau'izah itu pelajaran. Ya. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. 1. 2, wasyifa, 5 fis sudur, dan dia adalah penyembuh, ya, obat dari apa yang ada di dalam dada. Yang ketiga, wahudan, dia adalah petunjuk, warahmah, yang keempat dia adalah rahmah. Bapak Ibu sekalian, minimal 4 hal ini dan masih banyak yang lain. Ini adalah fungsi Al-Quran. Dan kalau 4 hal ini, 1 mau'izah, pelajaran. Ini kan kebutuhan kita. Di mana-mana kita butuh pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita terapkan, kita amalkan, kita praktekkan? Al-Quran itu penuh dengan mau'izah itu. Pelajaran tentang apa misalnya? Coba saya ambilkan satu contoh saja. Pelajaran bahwa misalnya dalam surat Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Jadi pelajaran ini banyak kita dapatkan dari cerita-cerita dalam Al-Quran, ya.
cerita-cerita itu, Al-Quran itu ketika menyajikan cerita itu bukan untuk dinikmati ceritanya, enggak, tapi diungkaplah pelajarannya. Seperti itu Nabi Yusuf tadi ya. Contoh lagi misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi. Pelajarannya yang ingin disampaikan oleh Allah di situ. Apa kalau cerita Ashabul Kahfi contohnya? Adalah pelajaran bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya komitmen untuk berislam atau beragama, beriman kepada Allah dan ingin menjalankan dan menyebarkan berdakwah, mendakwakan agama itu. Itu pelajaran penting di situ. Artinya kita harus, kalau kita mau ngambil pelajaran Ashabul Kahfi tadi itu, kita harus mengambil itu, prinsipnya di situ itu. Makanya Bapak Ibu kalau cerita tentang Ashabul Kahfi sampai hari ini juga masih belum pasti kan? Berapa jumlahnya? Siapa yang bisa memastikan? Enggak ada. Quran sendiri dibuat acak. Ya. Sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dan seterusnya itu kan. Enggak pasti apa jumlahnya 5 atau 6 atau 7 atau 8. Kenapa kok enggak dipastikan? Karena itu bukan hal yang penting dalam cerita itu. Al-Quran tidak ingin ceritanya itu dipahami sebagai sebuah cerita seperti cerita-cerita film atau cerita-cerita novel dan lain sebagainya. Bukan untuk hiburan. Tapi di dalam cerita itu ada mau'idhah, ada pelajaran, itu yang ingin disampaikan oleh Allah dalam cerita itu. Maka ada yang tanya itu kan, siapa nama anjing Ashabul Kahfi? Itu nggak penting namanya, itu mau dinamanya apa saja ya silahkan aja gitu kan. Iya kan? Al-Quran bukan untuk memberi nama anjing, bukan untuk menyebutkan ini dan itu gitu kan. Makanya Bapak Ibu kalau melihat cerita-cerita dalam Al-Quran seringkali dipotong. Yang hiasan-hiasannya itu nggak dilengkapi, nggak disebutkan. Misalnya ada orang yang datang dari tempat yang jauh menemui Nabi Musa misalnya. Allah mengatakan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Cerita itu Bapak sekalian. Siapa ya yang datang itu kok hebat banget itu kan? Nggak penting siapanya. Siapanya nggak penting. Tapi yang penting adalah dia ini orang yang datang dari jauh. Dia tahu ada orang yang akan bersekongkol untuk membunuh Nabi Musa. Makanya dia harus cepat-cepat untuk menemui Nabi Musa dan memberitahu itu biar siap-siap. Itu. Kenapa dia punya kepedulian seperti itu? Kalau Nabi Musa dibunuh, maka dia tidak lagi bisa menyebarkan kebenaran. Dia tidak bisa lagi berdakwah. Makanya dia harus datang dengan cepat untuk memberitahu berita itu. Siapa nama orang itu, dari mana, nama desanya apa, naik apa, nggak penting. Nah itulah Al-Quran itu ketika bercerita itu seperti itu. Yang diungkapkan adalah mau'idhah mir rabbikum. Ashabul tadi Yusuf, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian, surah Yusuf itu banyak sekali ibrahnya. Di antaranya apa? Ketika Nabi Yusuf ada di penjara, ketemu dengan para nabi-nabi yang lain. Apa Nabi Yusuf diam? Apa Nabi Yusuf sedih dengan dimasukkan di dalam penjara itu? Apa Nabi Yusuf terpengaruh dengan para narapidana yang lain? Tidak. Nabi Yusuf memanfaatkan situasi dia di penjara itu justru untuk menyampaikan misi dakwah kepada para narapidana yang ada itu. Maka sebenarnya orang Islam itu seandainya ya, tapi kita tidak ingin Bapak Ibu ya, seandainya di penjara itu ya nggak ada masalah, biasa-biasa saja. Kalau di luar penjara bisa berdakwah di masjid seperti ini, di penjara juga ada
objek dakwah yang bisa kita berikan, yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Jadi itu artinya pelajaran penting dalam hal ini, dimanapun, dalam posisi apapun, orang tetap bisa menyampaikan kebaikan dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Termasuk contohnya tadi Nabi Yusuf di penjara sekalipun. Bapak Ibu, saya itu pernah masuk di penjara, bukan saya di penjara ya, karena mengunjungi seseorang di penjara Sukamiskin, ya kan, di Bandung. Saya ketemu sama orang-orang besar di sana. Pas masuk, kemudian saya sholat di dalam sel itu, masjid begini ini, ketemu sama menteri ini, sama bupati ini, sama ini dan seterusnya. Banyak sekali lah gitu kan. Saya tanya kepada beberapa orang, ternyata tidak semua orang bisa move on, bahasa sekarangnya begitu ya. Tidak, jadi dia di penjara itu seolah-olah ya memang ini adalah ya sebuah kehinaan dan seterusnya. Ya tidak apa-apa dia mengatakan merasa seperti itu, tapi seharusnya harus cepat bangkit, sadar kalau memang apa yang dilakukan itu kemarin salah, ya sekarang diperbaiki. Ketika dia punya niat untuk menjadi orang yang baik, ya sudah, menyesali iya, jangan dilakukan lagi, tapi berikutnya, langkah berikutnya ini harus yang lebih baik lagi. Itu saya melihat beberapa orang itu seperti itu, gitu kan. Makanya tidak sedikit ya yang kemudian meninggal di situ dan seterusnya itu kan. Oke, satu ya, syifa, obat ya. Obat ini bukan hanya sekedar obat non fisik Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai obat fisik sekalipun itu bisa kita jadikan Al-Quran sebagai obat. Makanya ada pengobatan alternatif At-Tibbun Nabawi. Itu salah satunya adalah ya pengobatan dengan menggunakan Al-Quran. Di antaranya adalah ruqyah. Ya. Ini juga ayo kita pastikan ya, ucapannya jangan sampai salah. Bukan ruqyah, tapi ruqyah pakai qaf. Ya ruqyah gitu kan. Ini kalau keluarga kita jangan sampai salah ya, harus kita perhatikan. Kalau ru'ya itu artinya melihat, kayak ru'yatul hilal, melihat hilal, itu pakai hamzah, ya, ru'ya. Kalau ini pakai qaf, ru'yah. Ya, ini seringkali kebalik-balik gitu kan. Yang sana disebut ru'ya, yang sini disebut ru'ya. Wah, keliru gitu kan. Nah, ini tolong sambil kita ngaji biar kita tahu seperti itu. Itu. Jadi ada ruqyah, ada ru'yah. Ruqyah itu mengobati orang yang sakit dengan menggunakan Al-Qur'an. Dulu Bapak Ibu sekalian masih belum umum ruqyah itu. Alhamdulillah sekarang banyak, bahkan saudara-saudara kita sendiri juga punya profesi ya untuk itu. Itu kalau dibuat sebuah di Saudi ya, saya pernah ke Saudi itu, teman saya itu peruqyah dan dia dimanfaatkan oleh orang sana. Itu dia punya rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah, rumah sakit itu dilengkapi dengan ruqyah. Jadi bukan hanya dokter, tapi di rumah sakit itu ada yang ruqyah, ada yang hijamah, bekam, ada yang macam-macam itu. Jadi pengobatan di rumah sakit itu tidak hanya berbasis kepada medis dokter, tapi ada pengobatan alternatif Tibbun Nabawi itu. Ada di Saudi itu, di sebuah provinsi namanya Provinsi Qasim. Nah, salah satu peruqyahnya itu ada kawan saya. Itu. Syifa. Kemudian berikutnya hudan warahmah. Nah, itu jelas Al-Quran dalam ayat yang pertama surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada kata-kata hudan. Dan yang paling inti, yang paling prinsip Al-Quran itu adalah hudan ini sebenarnya. Kalau cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan, kalau sejarah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran, kalau ada peristiwa-peristiwa semuanya itu
semuanya itu dalam rangka untuk menjadikan orang mendapatkan hidayah. Jadi apa yang disajikan oleh Al-Quran itu dalam rangka membuat orang mendapatkan hidayah. Maka tujuan utamanya Al-Quran itu ya hudan itu. Hudan itu tujuan utamanya. Rahmah, jelas Bapak Ibu sekalian. Siapa saja yang punya perhatian terhadap Al-Quran akan mendapatkan rahmah. Baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia bagaimana? Iya. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau masjid kita ini ya tidak perhatian terhadap Al-Quran, mungkin tidak secepat ini kita bisa mengelola masjid, membangun masjid ini sebaik ini. Itulah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memperhatikan dan mengajarkan Al-Quran di tempat ini, maka rahmat itu banyak berdatangan di sini. Sekarang itu banyak juga Bapak Ibu sekalian rumah-rumah tahfidz macam-macam itu kan. Itu boleh juga, silahkan aja ya. Jadi itu juga dalam rangka untuk mendatangkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa itu. Kemudian di akhirat jelas ya ada banyak hal. Nanti mungkin sebagiannya kita sebutkan. Nanti yang akan kita sampaikan ini mungkin ada hal-hal yang sudah saya sampaikan. Kita akan lewati dengan cepat. Nah sekarang karena judulnya tadi kan bagaimana cara interaksi dengan Al-Quran secara efektif. Nah beberapa hal nanti tidak usah kita sebutkan panjang-panjang ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mendengar dan menyimak. Ya. Seringkali kita banyak orang-orang banyak mendengarkan ini, banyak suara-suara Al-Quran. Nah ini perlu kita simak, perlu kita dengarkan. Ini salah satu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak Ibu, misalnya naik pesawat misalnya. Di pesawat itu, kalau tidak salah Garuda ya, atau pesawat-pesawat yang dari Arab sana, Saudi, kemudian Qatar, dan lain-lain itu mesti ada menu di pesawat itu, menu Al-Quran. Ya, nah itu perlu kita simak. Kalau bukan kita yang nyimak, siapa lagi? Kalau yang naik di situ bukan orang Islam, yang nggak akan menyimak itu. Pasti yang dipilih adalah filmnya misalnya, atau ini atau itu. Tapi kalau kita yang kita pilih ya Al-Qur'annya kita dengarkan. Subhanallah, ya itu sesuatu yang luar biasa. Di rumah misalnya, kan kita punya rekaman-rekaman Al-Qur'an. HP kita ini bisa berbunyi Al-Qur'an. Bisa berbunyi, bukan hanya kita harus membaca, bisa berbunyi. Coba kita setel aja, ya kita dengarkan. Kadang-kadang kita kalau membaca mungkin karena capek dan seterusnya ada sedikit kemalasan. Tapi kalau kita dengarkan, ya insya Allah itu salah satu bagian dari yang kita ini. Dalilnya ada itu kan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jelas ada rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ketika kita mendengarkan Al-Qur'an itu. Jangankan kita, Rasul pun menyimak. Ya, kenapa kita harus simak? Ya, karena dia adalah ahsanul hadits. Ya, itu. Nggak usah kita jelaskan panjang-panjang. Waktunya sudah hampir selesai. Yang berikutnya, Rasul pun menyimak. Jadi ceritanya begini Bapak sekalian. Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, coba baca Al-Quran, saya ingin mendengarkan, kata Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan Quran kepadamu? Padahal Quran itu diturunkan kepadamu. Apa kata Rasulullah? Saya ingin mendengarkan dari orang lain. Jadi Rasul pun, Nabi pun gak cukup hanya dia sendiri membaca. Dia minta orang lain membaca dan dia ingin mendengarkan. Nah, singkatnya begitu. Yang kedua, membaca Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan syarat membaca ini dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah ini, maka masjid kita ini punya peran untuk mengajarkan Al-Quran sehingga jamaah
sehingga generasi kita itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, saya kira sudah bisa dipahami tartil. Kelebihannya banyak. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil itu, mereka akan mendapatkan, ini kan rahmat Allah nanti di hari kiamat, bersama as-safaratil kiramil baroroh. Kedudukannya, posisinya, levelnya, tingkatannya itu bersama dengan tingkatan para malaikat as-safarah al-kiramil baroroh, malaikat yang mulia, orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran juga bisa menjadi syafaat kalau kita baca di dunia ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, begitu juga hadis yang lain, bukan hanya hadis ini yang menyatakan bahwasanya syafaat itu akan hadir dari Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Itu. Ini juga begitu, ini hadis perumpamaan antara orang muslim yang membaca Al-Qur'an sama yang tidak membaca Al-Qur'an itu beda. Ya. Kalau orang yang mukmin membaca Al-Qur'an seperti utrujah, sebuah buah yang baunya harum, rasanya enak. Kalau yang orang yang beriman nggak baca Al-Quran seperti kurma, nggak ada baunya tapi rasanya enak. Tetap saja rasanya enak. Tetapi kalau orang yang munafik, yang tidak membaca Al-Quran, nah itu beda lagi nanti perumahan. Intinya orang yang beriman harus membaca Al-Quran. Adab tilawah saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Harus kita fokuskan. Jadi membaca Al-Quran jangan sambilan. Ya, itu lebih baiknya seperti itu. Kemudian berapa lama mengkhatamkan Al-Quran dan seterusnya. Ini ada namanya perlombaan di kalangan para salafus soleh itu. Ya, semakin banyak semakin baik. Tetapi Rasulullah memberikan batasan. Maksimal dalam mengkhatamkan Al-Quran itu 3 hari. Jadi baca Al-Quran 3 hari khatam, 3 hari khatam gitu kan. Kalau kurang dari 3 hari itu bacaannya kurang baik. Itu. Tapi ulama enggak, banyak yang melebihi itu karena mereka saking cintanya dengan Al-Quran. Ini ulama salaf ya. Yang ketiga adalah menjaga dan menghafalkan, Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka seperti rumah yang rusak. Tadi malam saya lewat di sebuah gang ya, di sebelah kiri itu ada rumah-rumah yang rusak. Saya membayangkan kayak ini kayaknya orang yang nggak baca Al-Quran itu kan. Ada di situ kan, di jalan apa itu Pak tadi malam? Rumahnya ini, rumah dinasnya orang pajak katanya. Itu seperti itu kayaknya orang yang nggak baca Quran itu gitu kan. Tadabbur tadi saya sampaikan ya, nggak usah saya ulang lagi. Ini penting sekali. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengajarkan Al-Quran, tadi sudah kita singgung juga. Masjid kita ini harus berperan penting dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada generasi-generasi kita. Yang keenam, mengamalkan, ya, mengamalkan. Bagaimana kita amalkan? Ya iya, nggak ada fungsinya kalau Quran tidak kita amalkan. Itu maka kita berupaya sedikit-sedikit untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Allah menyinggung orang-orang yang hanya bisa membicarakan Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan, dengan singgungan atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan sementara kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Ini sindiran Allah kepada orang-orang yang hanya bisa mengajarkan Al-Quran tetapi tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan. Ya. Yang terakhir, membela dan mensyiarkan. Ini yang terakhir. Membela Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Termasuk ya yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, membela orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di Palestina itu Qurannya luar biasa, ya kan? Orang-orang yang mereka berjihad melawan musuh mereka Yahudi itu tidak sembarangan loh, Bapak Ibu sekalian. Ada seleksinya.
yang bisa masuk, bisa ikut berpartisipasi dalam jihad itu, ya hafal Quran. Artinya kalau kayak kita mungkin nggak masuk gitu kan. Jadi seleksi awal aja nggak masuk gitu kan. Seleksi kualitas keimanan. Tentunya kualitas keimanan yang dipandang oleh manusia gitu kan. Allah lebih tahu. Apalagi seleksi fisik, ya. Mungkin bawa senjata aja nggak bisa kita gitu kan. Bagaimana caranya? Tapi kita harus pahami, kita harus ketahui, kita harus sadari bahwa mereka adalah bagian dari tubuh kita. Orang Islam itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza shtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bil sahri wal humma. Kalau satu saja disakiti, maka seluruh ujur tubuh manusia ini harus merasakan kesakitan juga. Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah itu mengatakan begini, seandainya ada unta di perbatasan negara, dia terpeleset gara-gara jalannya rusak, ya, maka saya bertanggung jawab. Artinya harus diperhatikan unta itu. Coba, unta saja diperhatikan, apalagi manusia. Itu kan. Itu sesungguhnya kita atau pemimpin Islam atau kita semuanya orang Islam ini harus perhatian bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun kita bertanggung jawab untuk memperhatikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya awal diskusi kita. Mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau memang masih ada, silahkan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, kita tutup sementara. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah penyampaian beliau ini sudah sangat jelas dan gamblang. Tapi mungkin dari kita ini ada yang masih belum paham atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Dan pertama, Pak Budiman, monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak ilmu yang dapatkan khususnya tentang Al-Quran. Terus, yang kami tanyakan adalah jadi inilah tema yang penjenengan sampaikan berarti kan masalah bagaimana cara efektif untuk mempelajari mendekati Al-Quran. Nah, yang kita tanyakan ini khususnya tentang seperti saya usia-usia yang sudah lanjut. Nah, kadang kita ini ya harus kita akui kita terlambat gitu. Tapi orang mengatakan nggak boleh bisa terlambat sampai kapan. Yang penting masih ada waktu. Cuma persoalannya sekarang ini ketika usia sudah lanjut, itu begitu banyak yang harus kita pelajari Al-Quran itu. Mulai dari tajwidnya, cara bacanya, tahsinnya, juga tadaburnya dan macam-macam. Banyak begitu. Nah, persoalannya efektif yang bagaimana yang bisa kita lakukan, yang kita bisa mudah mempelajari seusia kami sudah 71 tahun. Jadi mohon mungkin ada cara-cara yang khusus bagaimana kita itu cepat mempelajari Al-Quran sehingga kita tidak menyesal, sehingga bisa cepat mempelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lainnya aja, Pak. Semuanya. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kembali yang lainnya, ini ada nih anak Gani ya. Ini biar kami gitu waktu mau
bacaan tapi ternyata itu dia itu dengan gimbalnya gitu, tapi nggak baca terus terusnya nggak baca gitu, ternyata gitu. Nah jadi pertanyaannya, apakah anak itu tadi masih berpaling kepada Al-Quran? Soalnya minta dalam dunia aja waktunya kebuang, terus mengapa aja kebuang, mereka kebuang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dulu Ustaz. Nanti kalau salah ada waktu nanti bisa nambah. Pertama biasanya banyak juga yang ingin bertanya. Silakan Ustaz. Ya, halo, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa ya, pertanyaan aplikatif betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu tadi saya sampaikan salah satu ayat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ini harus kita yakini Bapak Ibu sekalian, kalau Quran itu mudah. Artinya siapapun yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran dengan 7 cara tadi itu, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, nggak ada yang sulit gitu kan. Itu satu. Yang berikutnya, Al-Quran itu ternyata siapapun Bapak Ibu sekalian, bukti dari mudahnya tadi itu, ilmunya seberapapun, pengetahuannya seberapapun, sedikit, sedang atau banyak, itu bisa berinteraksi dengan Al-Quran, itu bisa. Itu hebatnya Al-Quran itu seperti itu. Sama-sama membaca surat misalnya surat Al-Asr misalnya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Misalnya, ayo kita sama-sama mentadabburi ayat ini. Saya yakin semua yang hadir di sini ini, ketika kita coba aja mentadabburi ayat ini, surat Al-Asr ini, saya yakin masing-masing akan mendapatkan mauidhah sendiri-sendiri, mauidhah pelajaran yang mungkin saya tidak tahu. Ternyata mauidhah itu orang lain mendapatkannya. Ternyata Pak Budiman mendapatkannya. Ternyata Ibu mendapatkannya. Saya tidak mendapatkannya. Itu kehebatan Al-Quran itu seperti itu. Artinya Quran itu betul-betul mudah dan memang betul-betul bisa menghasilkan tadi itu. Mau'idhatun wa syifaun wa rahmatun, ya, tadi seperti yang kita sebutkan di atas tadi itu. Itu. Lah, saran saya usia lanjut bukan hambatan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita tetap harus bisa melaksanakan itu semuanya. Kita mulai dari yang sederhana, membaca atau mendengarkan dulu. Mendengarkan kan nggak perlu modal, tinggal modal telinga saja. Asal telinganya masih ada dan bisa mendengar, insya Allah masih mungkin. Kemudian kita belajar membaca. Membaca memang penting Bapak Ibu sekalian. Karunia atau balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, luar biasa. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya membaca ini perlu. Kalau seandainya kita belum bisa membaca, ya kita harus belajar. Gimana caranya? Ya dikit-dikit aja. Allah tidak menuntut kita harus bisa membaca seperti qori yang hebat itu. Tidak sampai seperti itu. Makanya seandainya kita belum bisa baca Al-Quran sama sekali, kemudian kita belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Oh ya, nanti saya kasih aplikasi ngetes bacaan Fatihah. Nanti saya sampaikan ke Pak Syam ya. Saya punya aplikasi baru kita buat ya. Bapak Ibu bisa ngerekam bacaan Fatihahnya. Sudah benar atau belum? Kalau nggak benar nanti ada coretan-coretan merah dan seterusnya. Nanti terus diulang lagi sampai benar. Kalau udah benar nanti dapat sertifikat. Ya, sertifikat baca surat Al-Fatihah itu kan. Ini kami buat Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Jadi waktu itu, ini cukup serius waktu itu saya waktu buat.
saya kumpulkan bacaan surat Al-Fatihah lebih dari 5.000 bacaan. Jadi saya ngerekam Bapak, terus saya rekam, semuanya saya rekam. Rekaman saya itu yang salah, yang benar saya rekam. Kenapa harus yang salah direkam? Karena biar AI ini bisa mendeteksi kalau ini salah. Baru setelah kita kumpulkan semuanya, satu-satu kita, ini salah, ini benar, dan seterusnya. Kalau ada orang baca gini, nanti salah. Makanya sekarang ini aplikasinya bisa di-download di app, kemudian bisa dipakai, kita baca surat Al-Fatihah, dan seterusnya. Itu kemudian ada bacaan juga yang benar seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya dalam rangka minimal membaca surat Al-Fatihah. Kan kita semuanya punya begini ini, sehingga kita manfaatkanlah benda ini untuk kebaikan kita semuanya, ya. Insya Allah nanti setelah ini saya kasih linknya, sehingga nanti bisa di-download dan bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat bacaan surat Al-Fatihah gratis, ya, tidak usah bayar. Oke, jadi nggak usah minder, apapun kita, ya, latar belakangnya apapun silahkan. Kemarin saya diskusi sama Pak Syam, wah kita ini latar belakang kita adalah hukum, nggak apa-apa, mau hukum, nggak dihukum, ya itu. Yang penting Al-Quran ini bukan hanya untuk satu orang, untuk semuanya, gitu kan. Dakwah itu untuk semuanya, bukan hanya untuk siapa saja. Oke, jadi begitu Pak. Jadi silahkan saja lanjut. Kemudian tadi tadabbur, ya, salah satu di antara cara efektif. Saya punya pengalaman begini Pak. Saya itu punya kawan, kebetulan dia ini seorang akademisi, jurusannya jurusan peternakan di Universitas Brawijaya. Saya nggak sebut nama lah, nggak enak nanti mungkin di sini ada muridnya, ya. Beliau ketika belajar di Jerman, dia tentunya latar belakang pendidikannya adalah tidak ada agama, nggak pernah mondok, nggak pernah apa gitu kan. Tapi begitu dia belajar di kuliah di Jerman S3, itu tiap hari sembari dia kuliah itu selalu membaca Al-Quran, membaca saja Pak, ya. Mungkin bacaannya waktu itu juga masih belum baik. Selesai membaca, dia membaca satu halaman terjemahannya. Jadi misalnya dia baca 10 halaman, terjemahannya nggak dibaca semua. Ya bagaimana baca 10 halaman terjemahan, nanti malah lama kan. Satu halaman terakhir saja dibaca terjemahannya. Itu dilakukan setiap hari Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Begitu dia pulang ke Malang, kan kemudian ketemu dengan saya, beberapa kali kita ngaji bersama begitu kan. Saya kaget. Loh kok jenengan kok sakit, kok bisa memaknai Al-Quran ini, gimana ceritanya gitu kan. Ini Bapak Ibu sekalian, bisa memaknai Al-Quran. Jadi baca Al-Quran tanpa melihat artinya dia paham. Padahal dia nggak pernah sekolah di pesantren, nggak pernah ini, nggak pernah itu gitu kan. Loh kok bisa? Nah dia cerita itu rahasianya. Selama dia kuliah, tiap hari dia membaca satu halaman terjemahan Al-Quran. Kita baca, ini terjemahannya begini. Bapak Ibu, berarti kan hebat toh Al-Quran itu, ya. Orang yang nggak punya latar belakang bahasa Arab bisa memahami Al-Quran. Ini ada buktinya. Kalau nggak percaya nanti kita ajak ke orangnya. Orangnya masih hidup sekarang. Ya. Saya dulu waktu di pesantren, kebetulan pesantren saya di Lamongan, ya, di pesantren Karangasem, Paciran. Itu waktu saya ngaji tafsir. Tafsir yang saya kaji waktu itu adalah tafsir Jalalain. Nah, nyantrinya itu pakai ini, sistem ngajinya pakai sorogan, ya, dengan kiai saya itu, pesantren Muhammadiyah, ya. Itu saya lihat tafsir saya itu, kalau awal-awal itu banyak jenggotnya, Bapak sekalian. Jenggotan kan, jadi artinya ini apa dikasih tulis di bawahnya, itu namanya jenggotan, itu kan. Iya, dioret-oret lah kira-kira begitu. Saya lihat, saya baru sadar terakhir itu, loh ya, ini terakhir kok nggak ada jenggotnya sama sekali, gitu kan. Jadi tafsir Jalalain ini jenggotnya dari awal tebal, kemudian berkurang, sampai halaman yang paling akhir, beberapa halaman terakhir itu nggak ada jenggotnya. Artinya kita sudah paham terhadap Al-Quran itu. Awal-awal kita mulai sedikit, akhirnya terakhir insya Allah kita bisa memahami tanpa harus memberi jenggot tadi itu. Kira-kira begitulah proses kita belajar Al-Quran.
itu insya Allah akan mudah itu dengan berbagai contoh dan cara tadi itu. Jadi nggak apa-apa. Termasuk menghafal Bapak Ibu sekalian, menghafal itu ya perlu kita lakukan juga, ya. Minimal mengulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat-surat pendek. Itu kalau nggak kita murojaah, itu juga akan hilang hafalan kita itu. Maka kita harus murojaah terus. Dengan cara apa? Mungkin dengan membaca, dengan menghafal, atau dengan menyimak tadi itu semuanya bisa bisa membuat kita semuanya punya interaksi dengan Al-Quran. Jadi intinya gampang. Berpaling dari Al-Quran apakah tadi disebutkan? Ya kalau dijawab ya iya mas, gitu kan. Begitu saat kita melakukan sesuatu yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, ternyata ketika melakukan yang lain, ya kita berpaling namanya. Ya, hari Jumat misalnya, naudzubillah min dzalik, dan betapa banyaknya yang kita lakukan kemudian bisa berpaling dengan Al-Quran. Kita bisa hitung kan, Jumat kemarin kita membaca surat Al-Kahfi atau enggak, gitu kan. Kalau enggak, ya berarti kita berpaling dari Al-Quran, karena saat itu adalah saatnya yang paling tepat untuk membaca surat Al-Kahfi, gitu kan. Dan seterusnya. Tapi jangan khawatir. Jadi kita itu dalam beragama itu tidak boleh dihantui dengan kekhawatiran saja, sehingga menjadi takut, gitu kan. Waduh, saya hajrul Quran misalnya. Saya ini. Kalau hanya itu yang kita masukkan dalam diri kita, itu kita menjadi pesimis, Bapak Ibu sekalian. Ya, Islam tidak mengajarkan kita begitu. Islam mengajarkan kita dua hal dalam beribadah itu, yaitu ada sikap takut, iya, tetapi harus ada sikap optimis. Ya, bahasa agama kita adalah al-khaufu war-roja. Khauf itu takut, roja itu ada harapan. Harus ada. Kalau hanya khauf, ya takut. Akhirnya kalau orang takut, orang pesimis, apa jadinya? Putus asa. Tapi kalau ada rojaknya, itu ada harapan. Jadi misalnya, kita banyak kekurangan nih terkait dengan bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran. Iya, betul. Kita khawatir, kita takut, kita nggak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan upaya kita, insya Allah akan memberikan itu semuanya. Karena ada dalil-dalil yang lain yang bisa membuat kita tetap memiliki rojak tadi itu, optimisme. Misalnya, walladzi yatata'ta' fi tilawatihi lahu ajron. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran tapi dia usaha belepotan, ya, itu ada gratul-gratul, itu aja masih dapat 2 pahala, gitu. Nah, ini kan rojak, optimisme kita. Misalnya kita membaca Allah Maha Pengampun. Nah, Allah Maha Pengampun, masa saya tidak diampuni, gitu kan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini contoh dalil-dalil yang membuat kita itu bisa tetap memiliki optimisme. Jadi jangan sampai kekhawatiran kita itu membuat kita itu pesimis. Kita tetap harus optimis. Misalnya ada cerita itu dalam hadis, misalnya ada seorang perempuan yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Itu kan satu kehormatan, satu optimisme. Artinya apa? Cerita tentang perempuan yang masuk surga tadi itu, bahwa ada hal-hal yang akan membuat kita itu diampuni oleh Allah dan kita akan masuk surga. Itu kadang-kadang tidak besar, kadang-kadang kecil saja, gitu kan. Dan kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian, mana di antara ibadah kita ini yang akan membuat kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin melihat saya, wow, dengan saya berpidato di sini, ini seolah-olah saya mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara saya berdakwah seperti ini. Belum tentu. Yakin belum tentu. Jangan-jangan yang membuat saya diampuni oleh Allah bukan ini.
Tetapi sikap saya yang lain, yang Bapak Ibu tidak tahu. Tapi itu saya lakukan dengan ikhlas karena Allah, ya. Itulah yang membuat saya mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu membuat amal ini sebanyak mungkin. Karena kita tidak tahu mana di antara amal-amal kita itu yang bisa mengantarkan kita kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Roja, ya, optimisme itu penting dalam Islam. Dalam Islam itu penting. Rasulullah itu ketika ditanya oleh para sahabat, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun yang gak paham tentang agama, itu jawabannya selalu membuat sahabat itu optimis. Contoh, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ngaji kan seperti ini, kemudian Rasulullah, kalau begitu saya akan sholat 5 waktu, akan ini, ya, dan saya nggak akan menambah yang lain. Apa kata Rasulullah? Ya sudahlah, kamu masuk surga, ya, dengan cara seperti itu. Ya, ada perempuan yang ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana Allah? Dia mengatakan sama, ya, di langit, gitu kan. Diberi berita oleh Rasulullah bahwasanya orang ini betul dan dia akan. Jadi nggak ada interaksi sahabat dengan Rasulullah itu yang membuat para sahabat itu lari, nggak ada. Mesti membuat orang sahabat itu optimis dalam kehidupan kita ini. Maka dulu itu pernah ada cerita, ya, cerita ini dari seorang sahabat namanya Hanzalah, ya. Hanzalah itu pernah merasa kalau bersama Rasul itu seolah-olah nggak ada persoalan, semuanya itu selesai, gitu kan. Apa kalau istilah sekarang itu, ya, problem solver. Jadi semua persoalan di hadapan Rasul itu selesai, gitu kan. Tapi begitu menjauh dari Rasulullah, misalnya pulang ke rumah, kumpul anak, kumpul istri dan suami dan seterusnya, apa yang tadi didiskusikan atau yang ada bersama Rasul itu hilang semuanya. Nah, itu perasaan seorang sahabat, sensitivitasnya sahabat itu seperti itu. Ya, dia ingin agar tetap dalam kondisi yang baik, yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul itu. Jadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nggak apa-apa, tetap saja optimisme itu kita berikan. Saya kira itu, ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, sangat inspiratif sekali, sangat mencerahkan sekali. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa diberikan oleh kekuatan untuk bisa lebih mendalami, lebih cinta terhadap Al-Quran. Para bapak dan ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita jangan pulang dulu karena dari panitia sudah menyiapkan kopi. Bagi yang belum sempat kopi, silakan diseruput dulu kopinya. Dan nanti akan kita siapkan sarapan pagi. Jadi nanti kita bisa bersarapan pagi. Dan bagi yang ingin berfoto dengan Ustaz, nanti kita bisa berfoto dengan background mimbar. Sekalian kita branding masjid untuk mimbar kita biar bisa tersosialisasikan. Namun sebelum kita akhiri kegiatan, saya mohon kepada Ustaz, ini ritual saya yang terakhir, Ustaz. Minta selfie dengan jenengan. Saya berdiri, ya. Enggak. Ini cuma MC yang bisa. Ritual. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Kurang lebihnya kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Kita akhiri kegiatan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haqq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bareng-bareng, Ustaz. Monggo yang kerso foto. Monggo.